Sword of Coming, episode 163. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah melewati serangkaian jalan dan gang, Cui-chan akhirnya berhasil menemukan perkebunan tempat pavilion itu berada. Seperti dugaannya, perkebunan itu merupakan perkebunan yang kaya dengan sepasang patung harimau batu di kedua sisi pintu masuknya. Tangga masuknya sangat tinggi, dan gerbangnya tertutup rapat. Namun, yang aneh dari tempat itu adalah plakat yang tergantung di atas pintu masuk, yang bertuliskan Iris Orchid, alih-alih bertuliskan nama keluarga klan pemilik tanah itu. Pavilion yang menarik perhatian Cui-chan sebelumnya tampaknya adalah perpustakaan kitab suci pribadi di perkebunan ini, dan tingginya sama dengan kuil Konfusianisme di kota, jadi jelas ini bukan klan kaya biasa. Semakin dekat Cui-chan ke kediaman anggrek iris ini, semakin terasa ketegangan yang terasa di udara. Suasananya seperti tekanan atmosfer rendah sebelum badai datang, membuat orang merasa sedikit sesak napas. Selain aura kebenaran yang diperjuangkan oleh para pendukung Konfusianisme, ada banyak jenis aura tak kasat mata lainnya antara langit dan bumi, yang sebagian besar dapat dikategorikan sebagai murni atau tidak murni. Aura murni bermanfaat untuk pengembangan diri, sedangkan aura tidak murni berbahaya bagi jiwa dan umumnya terdapat di tempat-tempat seperti pemakaman, gundukan tanah pemakaman kuno, dan medan perang masa lalu, namun seringkali tempat-tempat tersebut menyimpan lebih dari sekadar aura tidak murni. Tanah-tanah yang diberkahi di dunia yang bermanfaat untuk ditanami bagaikan ruangan-ruangan yang dipenuhi bunga iris dan anggrek, yang menebarkan wangi yang memikat. Cui-chan menggenggam tangannya di belakang punggung sambil berjalan santai menaiki tangga. Seorang porter paruh baya muncul dari pintu samping, dan ia melihat Cui-chan membawa dirinya dengan ketenangan dan keanggunan yang luar biasa. Karena itu, ia tidak berani meremehkan Cui-chan meskipun penampilannya masih muda, dan dengan hormat ia menanyakan identitas Cui-chan. Cui-chan memberitahu penjaga pintu bahwa ia adalah seorang abadi pengembara yang mengumpulkan karma baik dengan membasmi entitas-entitas iblis dan setan. Dari luar kota, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan istana, dan bahwa sebuah krisis akan segera terjadi, jadi ia datang ke sini untuk menyelamatkan para penghuni istana. Porter itu hanya menanggapi pernyataan Cui-chan dengan bercanda. Ia menyadari bahwa entitas supernatural memang ada di dunia ini karena banyak roh halus yang tinggal di dalam tembok rumah besar ini. Namun, di matanya, sungguh tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa ada entitas jahat yang berani membuat kekacauan di dalam kota, terutama di dalam rumah besar anggrek iris. Semua orang di kota tahu bahwa kepala keluarga klan Chao yang tinggal di istana dan ketiga putranya adalah makhluk abadi yang maha kuasa. Khususnya, putra bungsunya, Chao Xishan, baru setahun yang lalu menjadi pewaris klan pembudidaya, dan ia mahir dalam ilmu pedang dan teknik petir. Jelas Cui-chan dianggap pembohong, tetapi ia tetap tenang dan dengan sabar menjelaskan, Feng Shui di rumahmu cukup bagus, dan perpustakaan kitab suci itu terletak di lokasi yang strategis, sehingga pada dasarnya menjadi pusat formasi. Selain itu, saya berasumsi bahwa banyak buku di dalamnya telah disegel secara pribadi oleh para bijak dan bangsawan, sehingga seiring waktu, buku-buku itu akan mulai mengumpulkan ki spiritual. Akibatnya, entitas dan roh jahat biasa tidak akan berani datang ke sini, tetapi beberapa roh yang tidak berbahaya, baik hati, pemalu, dan senang tinggal bersama manusia akan dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat lancar di sini. Kesabaran porter itu sudah habis, dan ia menyuruh Cui-chan segera pergi sambil mengulurkan tangan untuk mendorong Cui-chan dengan lembut. Ia tidak punya waktu atau selera humor untuk mendengarkan ocehan anak muda yang licik itu. Cui-chan dengan lembut menepis tangan penjaga itu sambil tersenyum, lalu melanjutkan, namun, ada yang aneh dengan perpustakaan kitab suci di rumah besar ini, yaitu ada ular piton besar yang bersembunyi di dalamnya. Mungkin ular itu sudah ada di sana sejak awal, dan asal-usulnya tidak jelas. Mungkin juga seseorang mengundang ular piton itu ke perpustakaan kitab suci pada suatu saat. Kalau tidak salah, sepertinya itu ular piton api, dan baru-baru ini, ia sedang berganti kulit untuk kedua kalinya. Jika ia berhasil berganti kulit lagi, ia akan bisa menjadi naga banjir yang perkasa. Cui-chan menunjuk ke luar kota sambil melanjutkan, namun, ada seekor ular air di sungai dengan basis kultivasi yang lebih unggul daripada ular piton api, dan saat ini ia sedang mengintai di dasar sungai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Mustahil ia membiarkan musuh bebuyutannya berganti kulit begitu saja. Terlepas dari bagaimana rupa mereka pada awalnya, semua naga banjir, naga, ular, dan piton akan membenci jenis mereka sendiri setelah mereka mencapai kecerdasan.
Oleh karena itu, jika istanamu tidak membuat persiapan sebelumnya, ular air pasti akan datang ke sini sementara piton api sedang lemah karena sedang berganti kulit untuk mengambil nyawa piton api. Pada saat yang sama, ia akan merebut inti api setengah jalan yang terbentuk di tubuh ular piton api dan melahapnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dengan kekuatan api dan air yang menyatu dalam tubuhnya, ia tak akan jauh dari mencapai Dawa Agung. Tatapan geram muncul di mata penjaga pintu, dan ia mencoba mendorong Cui Chan lagi, kali ini dengan lebih kuat. Keluar dari sini, kau pemuda yang tampan, tapi semua yang keluar dari mulutmu itu omong kosong. Cui Chan mendesah sambil bergumam pada dirinya sendiri, Guru, lihat kan. Berkhotbah tidak akan membawamu kemanapun. Semua ini sungguh menyebalkan. Mulai sekarang, aku akan melakukan semuanya dengan caraku sendiri. Dia mengibaskan lengan bajunya ke udara sambil berbicara, melepaskan angin sepoi-sepoi yang melemparkan penjaga itu ke belakang sejauh beberapa puluh kaki, dan seketika itu juga membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, 5 atau 6 pria kekar bergegas keluar dari pintu samping, tetapi mereka hanyalah sekelompok pendekar kelas 2. Cui Chan tak menghiraukan mereka dan terus maju, dan nasib mereka bahkan lebih buruk daripada porter itu, terpental kembali ke udara tanpa perlu disapu lengan baju Cui Chan. Setelah mendarat di tanah, mereka semua mengerang kesakitan, tak mampu bangkit lagi. Saat Cui Chan melangkah memasuki istana, semakin banyak pengawal mengerumuninya dari segala arah, namun tidak ada satupun yang mampu memperlambatnya sedikit pun. Setibanya di alun-alun di luar perpustakaan kitab suci, secercah rasa penasaran akhirnya muncul di mata Cui Chan. Ia dihadang oleh 3 pria, yang tampaknya adalah seorang ayah dan 2 putra, dan tidak ada orang lain di area itu selain mereka. Entah mereka tidak ingin isi perpustakaan kitab suci terbongkar, atau mereka melarang orang lain mendekati area ini untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak bersalah. Cui Chan hanya melirik ketiga pria itu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya tepat ke arah mereka. Perpustakaan kitab suci menempati area yang sangat luas dan tingginya 6 lantai. Langit di atas perpustakaan tersembunyi di balik selimut awan gelap yang tebal, di mana kilat menyambar tanpa henti di tengah gemuruh guntur yang redup. Ekor tubuh ular piton besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki dapat terlihat menjulur keluar dari pintu masuk perpustakaan di lantai dasar, sementara tubuhnya meliuk ke atas melalui perpustakaan, dan kepalanya yang besar terus-menerus menjulurkan lidahnya yang bercabang ke arah awan gelap di langit. Menghadapi kilat yang menyambar di balik awan, hatinya dipenuhi rasa kagum dan hormat, sekaligus semangat juang yang kuat. Hampir tak ada makhluk iblis di dunia ini yang tak takut pada suara guntur. Rasa takut bawaan ini telah tertanam dalam gen mereka selama bergenerasi-generasi yang tak terhitung jumlahnya. Konon pada zaman dahulu kala, ada seorang kaisar langit yang memiliki kekuatan petir dan memiliki kemampuan untuk berkelana ke seluruh dunia bersama rombongan dewa petir dan dewa hujan, serta membantai banyak sekali setan dan iblis. Cui Chan terus maju, dan 2 sosok termuda di antara ketiganya melangkah maju dengan ekspresi marah untuk memberinya pelajaran, tetapi dihentikan oleh ayah mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah tembaga kuno. Ia memberi isyarat agar mereka mundur dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, lalu menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil berkata, "Nama saya Cao Husan. Bolehkah saya bertanya alasan kunjungan Anda, tamu terhormat?" Cui Chan terus melangkah maju tanpa henti sambil menjawab dengan nada malas, "Semua niat baikku telah terkuras habis untuk penjaga pintu masuk istana itu. Aku akan memanjat gedung ini sekarang. Biar ku tegaskan, jika ada di antara kalian yang mencoba menghentikanku, akan kuakhiri seluruh garis keturunan kalian. Yah, mungkin itu keterlaluan, tapi setidaknya, aku akan membunuh kalian bertiga. Kalau guruku menuntut penjelasan setelah kejadian itu, aku tinggal bilang saja kalian bertiga gugur dalam pertempuran melawan ular air dan ular piton api. Aku tidak akan merasa bersalah sedikit pun, dan demi meyakinkan guruku, aku bahkan mungkin akan meneteskan air mata buaya untukmu. Kalau saja aku tidak punya guru yang kuno seperti itu, aku akan bebas melakukan apapun yang kuinginkan, tapi mengingat keadaanku saat ini, aku harus sedikit menahan diri." Cao Husan menggenggam gagang pedang yang terikat di pinggangnya, dan lapisan cahaya kuning tanah menyambar baju sirahnya saat ia bertanya dengan suara dingin, "Apa kau benar-benar berpikir kau bisa berbuat sesuka hati pada klan Cao, klan Anggrek Iris?" Cui Chan meludah ke tanah dengan nada menghina sambil mengejek, "Berani-beraninya kalian menganugerahkan gelar Anggrek Iris kepada diri kalian sendiri. Kalian punya banyak buku bagus di perpustakaan ini, tapi alih-alih mendorong keturunan kalian untuk membaca kitab suci dan mempelajari ajaran-ajaran bijaknya, kalian malah membuat mereka bermain pedang dan tombak.
Yang lebih tak termaafkan lagi adalah kenyataan bahwa kalian berkolusi dengan makhluk iblis, sampai-sampai membiarkannya tinggal di perpustakaan kitab suci ini untuk menyerap aura ilmiah dari buku-buku bagus ini. Lagi pula, kalian semua tahu betul bahwa hari ular piton api berganti kulit akan sama dengan hari ia terpaksa bertarung mati-matian dengan ular air di sungai. Namun, alih-alih memperingatkan penduduk kota untuk mengungsi, kalian justru sengaja menciptakan ilusi, memasang topeng awan petir untuk menyembunyikan penampakan ular piton api yang memanjat gedung. Tahukah kau berapa banyak orang di kota ini yang akan tewas selama pertempuran antara ular piton api dan ular air? Ekspresi agak kesal muncul di wajah Cui Chan saat ia menggerutu, ini semua salahmu, guru. Caramu bekerja mulai menular padaku, dan aku jadi terbiasa membuang-buang waktu dengan kata-kata dan berceramah. Seorang pemuda jangkung dan berwibawa, bersenjatakan tombak, melangkah maju sambil tersenyum dingin, sambil berkata, tidak perlu repot-repot bicara dengan bajingan ini, biarkan aku saja yang membunuhnya. Dia pantas mati 1000 kali karena mencoba mengganggu penaklukan negara oleh klan Cao kita. Cui Chan tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk pemuda itu sambil berkata, aku suka sifat pemarahmu itu. Segera setelah itu, setitik kecil darah muncul di glabella pemuda itu. Ia baru saja akan melepaskan kemampuan mistis untuk meningkatkan harta tombak yang dipegangnya ketika ia merasakan sedikit rasa sakit di antara kedua matanya, dan sebelum ia sempat mengangkat tangan untuk menyentuh titik asal rasa sakit itu, ia tiba-tiba jatuh ke tanah, tewas tanpa peringatan apapun. Cahaya kuning yang bersinar dari baju zirah Cao Husan semakin terang benderang, dan seolah-olah seluruh tubuhnya tersembunyi di dalam awan kuning. Sementara itu, putranya yang lain mulai merapal mantra sambil membuat serangkaian segel tangan dan bergegas mundur, dengan panik mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, serangkaian teks putih bercahaya muncul di sampingnya, dan kepala rangkaian teks tersebut terhubung dengan ekornya membentuk cincin di sekeliling tubuhnya. Tak hanya itu, seekor ular piton api kecil dengan api yang membakar di sekujur tubuhnya muncul di udara di atasnya dan berputar cepat di sekelilingnya. Selain itu, topi kuno di kepalanya memancarkan semburan cahaya 5 warna yang meletus ke segala arah, membentuk penghalang pelindung. Dalam sekejap mata, ia telah membangun beberapa lapis pertahanan di sekelilingnya, dan Cui Chan sangat terhibur melihatnya. Kau benar-benar pengecut, ya. Kurasa pengecutlah yang selalu hidup paling lama. Detik berikutnya, bercak darah muncul di glabella pemuda itu juga, dan dia pun langsung menemui ajalnya tanpa peringatan apapun. Begitu kau menjadi hantu, kau tak perlu takut lagi pada kematian. Tak perlu berterima kasih padaku, kata Cui Chan sambil tersenyum tipis. Sementara itu, Cao Husan telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Cui Chan bahkan tak mau repot-repot mengejarnya. Ia merasa sangat malas, dan tak mau repot-repot memburu ikan kecil tak berarti seperti itu. Alih-alih langsung masuk ke perpustakaan kitab suci, Cui Chan berhenti di pintu masuknya. Botol anggur yang diikatkan di pinggangnya agak berat karena berisi anggur. Dalam perjalanan ke sini, Cui Chan membeli 1 liter anggur cair lagi. Ia telah menghabiskan sebotol anggur aslinya setelah meninggalkan ibu kota negara Sui besar, dan ada beberapa guci anggur berkualitas di kereta yang dihadiahkan Gao Xuan kepada mereka. Namun, ia tidak bisa begitu saja duduk di kereta dan minum anggur langsung dari guci tersebut. Oleh karena itu, Cui Chan memutuskan untuk menyimpan kendi itu alih-alih membuangnya, dan karena kendi itu telah berada di sisinya begitu lama, ia menjadi semakin terikat padanya. Setelah menghabiskan kendi-kendi anggur di kereta, Cui Chan terpaksa membeli anggur curah dari toko-toko anggur pinggir jalan yang ia temui. Saat ini, Cui Chan terpaksa meminjam uang dari Chen Pingan. Ia tidak punya kepingan perak, yang ia miliki hanyalah sejumlah besar kekayaan yang tidak bisa ia akses sebelum menjadi pemurniki tingkat 5. Setelah meneguk banyak minuman dari kendinya, Cui Chan melangkah maju dan melangkah melewati ambang pintu perpustakaan kitab suci. Setelah mendeteksi ancaman yang ditimbulkan oleh Cui Chan, ular piton api itu telah mundur kembali ke dalam perpustakaan kitab suci, dan akibatnya, awan gelap dan petir di langit agak surut. Cui Chan berjalan menuju tangga sambil mendesah, menaiki tangga sungguh menyebalkan. Saat Cui Chan mencapai lantai 5, dia menolak naik lebih jauh lagi, duduk di tangga dengan ekspresi cemberut, tidak mau melangkah lagi. Kepala merah besar dengan sepasang mata hitam pekat perlahan mengintip dari antara lantai 4 dan 5, dan ia menatap Cui Chan dengan saksama. Cui Chan menoleh ke ular piton api dengan ekspresi sedih sambil merenung, jika dulu aku punya teman bicara dan hiburan sepertimu di rumah kita, mungkin aku tak akan jadi seperti ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ular piton api itu dengan lembut menyandarkan dagunya ke tanah, menunjukkan sikap tunduk yang rendah hati. Dibandingkan dengan trio ayah dan anak dari klan Cao,
yang memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh negeri, ular piton api ini jelas jauh lebih bijaksana. Cui Chan tersenyum sambil bertanya, apakah kamu tidak marah karena aku campur tangan dan merampas kesempatanmu untuk mencapai keabadian? Ular piton api itu menggelengkan kepalanya sebagai respons, dan seluruh lantai kelima bergetar sedikit saat melakukannya. Cui Chan mengangguk sambil berkata, aku bisa melihat bahwa kau sudah mencapai kecerdasan. Jika kau bersikeras melepaskan kulitmu, ular air di sungai itu akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada dirimu, dan kemungkinan besar basis kultivasi yang telah kau kumpulkan dengan susah payah selama beberapa abad terakhir pada akhirnya hanya akan menguntungkan orang lain. Di anak tangga yang lebih tinggi daripada anak tangga tempat Cui Chan duduk, terdapat seorang anak laki-laki berjubah biru yang tampaknya berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Anak laki-laki itu memiliki sepasang pupil vertikal, dan ia berjongkok di atas pagar tangga, mengamati Cui Chan sambil berkata, kau bukan hanya sangat kejam dan tak berperasaan, kau juga tampaknya memiliki penglihatan yang tajam, mengingat kau menyadari betapa kuatnya aku. Ular piton api itu sangat terkejut, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar pelan saat ia melawan nalurinya sendiri, menahan keinginan untuk melarikan diri. Tanpa perlindungan Cao Husan dan putra-putranya, ia tidak punya pilihan selain dengan paksa mengakhiri proses pergantian kulitnya sendiri, dan saat itu ia berada dalam kondisi paling lemah, jadi tidak mungkin ia dapat menandingi ular air dalam pertempuran. Kau anak kecil yang nakal, ya. Cui Chan terkekeh sambil berbalik. Ekspresi bingung tampak di wajah anak laki-laki kecil berbaju biru itu, dan dia menunjuk dirinya sendiri dengan jari berujung cakarnya sambil bertanya, apakah kau berbicara kepadaku, nak? Detik berikutnya, bocah lelaki berbaju biru itu menangkupkan kedua tangannya di dahi, dan darah terus-menerus merembes keluar di antara jari-jarinya saat ia jatuh dari pagar tangga ke lantai 5, di mana ia berguling-guling kesakitan, menyebabkan seluruh perpustakaan kitab suci bergoyang dan bergetar. Cui Chan mengeluarkan sebuah benda dari lengan bajunya sambil membentak, baiklah, lupakan saja. Kalau kau terus begini, aku benar-benar akan mengirimmu ke dunia lain untuk menemui jodohmu. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung berhenti berguling-guling, lalu berdiri dan membersihkan debu di sekujur tubuhnya sambil bertanya, apa maumu? Aku punya hubungan yang sangat dekat dengan dewa sungai resmi di luar kota. Kita sudah saling menganggap sebagai saudara selama hampir 300 tahun terakhir, jadi jangan pikir kau bisa berbuat sesukamu padaku seperti gadis kecil ini yang bahkan tidak berani bertemu dewa kota. Kau memiliki basis kultivasi yang layak, jadi kau berhak disambut sebagai tamu terhormat di istanaku. Jika kau membantuku melahap gadis kecil ini hari ini, aku akan membiarkanmu membunuh siapapun yang kau inginkan di kota ini, dan... Tiba-tiba, suara anak laki-laki kecil berbaju biru itu terputus, dan ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah lehernya dicekik. Ia menatap tajam benda di tangan Cui Chan, lalu mulai gemetar ketakutan. Ular piton api itu juga telah menjelma menjadi seorang gadis kecil bergaun merah muda, dan ia juga gemetar tak terkendali dengan tubuhnya yang meringkuk seperti bola di pintu masuk tangga. Cui Chan memegang batu tinta kuno di tangannya, di dalamnya terdapat seekor naga banjir tua dan kurus yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka akan dapat mendengar suara dengkuran samar dari naga banjir yang sedang tertidur. Bagi anak lelaki berbaju biru dan ular piton api di perpustakaan kitab suci, dengkuran lembut itu bahkan lebih menakutkan daripada gemuruh guntur. Cui Chan menundukkan kepalanya sambil menjepit jarum emas berkilau di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Ia menggoreskan ujung jarum itu di sepanjang tepi batu tinta kuno itu, menimbulkan jejak percikan api seolah-olah ia sedang mengasah jarum itu sambil berkata, masuk ke sini. Gadis kecil berpakaian merah muda itu menyandarkan punggungnya ke dinding, dan dengan susah payah ia bangkit berdiri, tidak yakin bagaimana caranya. Apakah kita mendapat sesuatu dari ini? Tanya anak kecil berbaju biru itu. Memang, misalnya, kamu bisa hidup, jawab Cui Chan sambil tersenyum dan mengangguk. Anak lelaki berbaju biru itu mengangguk sebagai jawaban, seolah-olah dia akan menuruti perintahnya, lalu menerobos masuk melalui jendela di lantai 5 sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Dia diikuti dari dekat oleh seberkas cahaya keemasan yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 kaki, dan melesat langsung ke arahnya menuju ke timur. Beberapa saat kemudian, ombak besar meletus di permukaan sungai di sebelah timur luar kota, dan ada jejak darah yang terlihat di dalam air. Chen Pingan sedang minum tehnya di gerbang kota, dan dia segera membayar tagihan sebelum bergegas memasuki kota. Setibanya di kediaman Iris Orchid, dia mendapati tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk, sehingga dia dapat bergegas menuju perpustakaan kitab suci yang menjulang tinggi tanpa menemui perlawanan apapun.
Ia tiba tepat waktu untuk melihat Cui Chan keluar dari dalam sambil menggandeng tangan seorang gadis kecil berbaju merah muda. Untuk meringankan bebannya, ia meminta gadis kecil itu untuk membawakan rak bukunya. Akibatnya, satu-satunya barang yang dibawanya hanyalah botol anggur yang diikatkan di pinggangnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Cui Chan, dan ia pun menginstruksikan gadis kecil berbaju merah muda untuk mengambilkannya beberapa buku dengan energi spiritual paling melimpah di perpustakaan. Sementara itu, ia duduk di ambang pintu perpustakaan kitab suci, menyesap anggur sambil menatap Cui Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, "Silakan, Guru. Saya mendengarkan. Tahukah kamu mengapa aku memintamu kembali ke Dragon Spring County bersamaku?" tanya Chen Pingan. Cui Chen meneguk anggurnya dalam-dalam, lalu menyeka mulutnya dengan punggung tangan sambil menjawab, "Ya. Kau khawatir tanpa pengawasanmu, aku akan kembali ke kebiasaan lamaku dan membuat masalah di Akademi Mountain Cliff. Kau mengkhawatirkan ketiga anak itu, jadi kau lebih suka membebani dirimu sendiri dengan bepergian bersamaku daripada mengambil risiko celaka menimpa anak-anak itu." Alis Chen Pingan sedikit berkerut mendengar ini, sementara Cui Chan mendesah, "Jangan menatapku seperti itu. Apa kau pikir sesulit itu menebak niatmu? Keterkejutan di wajahmu saat ini merupakan penghinaan terhadap kecerdasanku." Chen Pingan terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh bersedia melindungi mereka, maka mulai hari ini, aku akan mengizinkanmu menjadi muridku. Kau sudah sepakat?" Cui Chan segera menjawab sambil mengangkat botolnya tinggi-tinggi. Alis Chen Pingan sedikit berkerut lagi. "Tahukah kau, lupakan saja. Apakah karena aku terlalu cepat setuju?" tanya Cui Chan sambil tersenyum dingin. "Jangan terburu-buru menarik tawaranmu. Sejak aku menyelinap keluar dari kereta kuda bersamamu, aku sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Makanya, aku tidak langsung setuju begitu saja karena aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Sebaliknya, itu karena aku sudah mengantisipasi semuanya sebelumnya, jadi jangan berpikir aku mengatakan ini hanya untuk menenangkanmu, Chen Pingan. Kau mungkin tidak percaya ketika aku mengatakan ini, tetapi tetap tinggal di ibu kota negara Sui besar adalah bagian dari rencanaku sejak awal. Apa menurutmu menyenangkan bagiku bermain-main dengan pikiranku sendiri sepanjang perjalanan ke negara Sui besar? Ini mungkin terlalu berat untuk kau pahami, tapi ini semua adalah permainan pikiran antara Kekaisaran Li Agung dan negara Sui Agung. Nasib dan keberuntungan kedua kekaisaran bergantung pada hasil permainan ini." Cui Chan terdiam sejenak, lalu mendesah, "Memang bukan gayaku untuk berperan sebagai pahlawan dan menjelajah jauh ke wilayah musuh dengan mempertaruhkan keselamatanku sendiri, tapi mau bagaimana lagi kali ini? Lagi pula, akulah yang membuat kekacauan ini, dan rasanya tidak adil jika orang lain yang membereskannya. Guru, jika aku benar-benar mati di ibu kota negara Sui besar, aku pasti akan membangun sebuah tugu peringatan untukmu," kata Chen Pingan dengan ekspresi serius. Cui Chan tertegun sejenak mendengar ini, lalu bergumam pelan, "Astaga, dia bahkan tahu tentang tugu peringatan. Sepertinya dia belajar banyak dari Li Baoping dan Lin Soyi dalam perjalanan ke negara Sui Raya. Seperti yang diharapkan dari guruku, dia memang pembelajar yang cepat. Ngomong-ngomong, kamu mau nama Cui Chan atau Cui Dongshan diukir di batu nisanmu?" tanya Chen Pingan. Ekspresi ngeri muncul di wajah Cui Chan saat dia memprotes, "Jangan bilang begitu. Aku belum mati." Senyum kemudian muncul di wajah Cui Chan saat ia melanjutkan, "Aku tahu kau akan melakukan ini, jadi aku bahkan sudah menyiapkan hadiah perpisahan untukmu sebelumnya." Gadis kecil tadi sebenarnya adalah ular piton api, dan dia telah dibesarkan oleh aura ilmiah di perpustakaan kitab suci sejak kecil, jadi dia memiliki kepribadian yang sangat jinak dan penurut dan akan menjadi pendamping ilmiah kecil yang sempurna untukmu. Sedangkan anak yang satunya, dia ular air dengan kepribadian yang lebih ganas, tapi kau butuh seseorang yang bisa memperjuangkanmu dalam perjalanan kembali ke Dragon Spring County. Dengan begitu, kau tak perlu repot-repot jika bertemu preman atau bandit. Jewel Small World adalah tempat yang sangat memikat bagi mereka, dan begitu mereka memasuki wilayahmu, mereka tak akan bisa melawanmu. Tapi, kau harus menunggu sebentar untuk ular air itu. Dia akan segera datang ke sini untuk meminta maaf atas kemauannya sendiri." Chen Pingan tidak tahu apa yang harus dipikirkan tentang semua ini. "Kau orang jahat, dan kau jauh lebih pintar daripada aku, jadi aku yakin kau tahu cara menghadapi orang jahat jauh lebih baik daripada aku. Aku ingin kau melindungi Baoping dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh setelah kau kembali ke akademi." Ada pandangan tulus di mata Chen Pingan, lalu dia menarik napas dalam-dalam, lalu menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat sambil melanjutkan, "Jika kamu bisa melakukan itu, maka aku mengucapkan terima kasih sebelumnya. Keputusanmu ini berarti kau bersedia menerimaku sebagai muridmu, meskipun hanya sedikit.
Sudah menjadi kewajiban seorang murid untuk melayani gurunya, jadi tak perlu berterima kasih padaku. Awalnya, Cui Chan menyeringai nakal, tetapi setelah melihat ekspresi serius Chen Ping'an, ia langsung memasang ekspresi seriusnya sendiri sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan sebelum membungkuk dalam-dalam. Disinilah kita berpisah, guru. Jaga dirimu baik-baik dalam perjalanan kembali ke Dragon Spring County.